Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Welcome back to my channel Pita Sky untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Jumat. Saatnya Mbak Pita berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kalau kita tadi udah membicarakan 4 hal yang mesti dihindari dalam penggunaan skincare, ataupun bisa dibilang untuk menghindari agar kulit kita menjadi glowing. Itu yang pertama tadi udah Mbak Pita sebutin satu-satu sampai dengan 4 poin. Nah sekarang kita harus melakukan 4 poin ini agar kulit kita menjadi glowing, dalam artian sehat seperti itu, tampak mengkilap, kemudian juga dia terlihat cerah ceria seperti itu teman-teman. Yang pertama nih yang mesti kamu lakukan, kalau tadi tidak boleh menggunakan skincare, sekarang kita adalah untuk menjaga wajah agar tetap bersih, merupakan salah satu kunci utama agar kulit kita menjadi glowing ataupun sehat. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan double cleansing. Jadi ada yang nanya nih, Mbak Pita, kita menggunakan double cleansing itu kayak misalnya kita menggunakan micellar water, kemudian setelah menggunakan micellar water kita mencuci wajah kita. Jadi ada beberapa hal nih, kalau Mbak Pita punya 2 hal yang sangat wajib dilakukan. Misalnya nih, kalau Mbak Pita menggunakan make up yang tebal atau bisa dibilang kayak bold atau yang kompleks banget gitu ya, kita harus menggunakan double cleansing. Nah, double cleansing di sini adalah Mbak Pita menggunakan susu pembersih wajah terlebih dahulu. Setelah menggunakan susu pembersih wajah, kita gunakan toner yang khusus untuk temannya double cleansing tadi ya, susu pembersih wajah. Setelah itu baru menggunakan micellar water. Lalu yang keempat, kita baru mencuci wajah Mbak Pita menggunakan yang namanya sabun pencuci wajah. Itu yang dinamakan double cleansing. Jadi kita harus membersihkan mulai dari susu pembersih wajah, kemudian juga menggunakan micellar water, kemudian menggunakan toner, baru kita cuci wajah kita seperti itu. Ini kembali lagi ke tipe kulit kalian masing-masing. Berminyak, mungkin juga sensitif, kemudian juga kulit yang normal, atau mungkin juga yang kulit normal sensitif, normal berminyak seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tergantung juga dengan yang namanya gentlenya sendiri. Itu enak banget ya, skincare gampang menyerap, kemudian juga wajah kita menjadi lebih glowing seperti itu teman-teman. Lalu kalau misalnya kalian udah menjaga kebersihan wajah kalian dengan menggunakan double cleansing, yang kedua adalah menggunakan moisturizer atau pelembab wajah. Nih, mungkin buat kalian yang mikir kayaknya pelembab wajah tuh harganya mahal Mbak Pita, oke, kita bisa gunakan pelembab wajah yang sangat terkenal, yaitu menggunakan aloe vera. Jadi aloe vera itu selain untuk kulit badannya kita, juga bisa digunakan sebagai moisturizer juga di wajahnya kita. Nah, moisturizer itu merupakan salah satu penghalang yang dapat menjaga, melindungi kulit dari segala kerusakan yang ada. Jadi dia itu membantu kita untuk menghalang bakteri-bakteri yang bisa membuat wajah kita itu kayak kusam gitu teman-teman. Karena kinerja moisturizer itu sendiri adalah tidak hanya bekerja untuk memberikan dan menjaga kelembapan kulit, tapi juga sekaligus sebagai penghalang pada lapisan pelindung kulit agar tidak mudah mengalami kekeringan dan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dan zat-zat yang berbahaya. Apa sih radikal bebas? Radikal bebas itu mulai dari debu, sinar matahari, kemudian juga misalnya kalian sering menggunakan handphone tuh sambil teleponan, kemudian juga dari radikal bebas itu kayak misalnya dari pengaruh sinar-sinar yang diambil dari kayak komputer, kemudian juga televisi. Nah, itu termasuk radikal bebas juga teman-teman ya. Jadi penggunaan sunscreen ini sangat penting sekali ya. Di posisi ketiga, sunscreen merupakan perlindungan terakhir yang sangat dibutuhkan. Salah satu kunci untuk mendapatkan kulit yang sehat dan glowing juga teman-teman. Dengan rutin menggunakan sunscreen, maka kulit akan terlindung dari sinar UVA, UVB. Kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian bisa langsung cek aja di sini karena Mbak Pita pernah bahas itu, yang dapat merusak lapisan kulit dan merusak yang namanya lapisan kulit yang ada di dalam tubuhnya kita, serta mencegah terjadinya masalah kulit lainnya seperti dehidrasi sehingga menyebabkan kulit kering, kemudian juga ada flek hitam, jerawat, dan kulit yang kusam. Dan selain itu juga sunscreen ini penting digunakan baik dalam rumah maupun di luar rumah dengan SPF minimal 30. Dan yang terakhir nih adalah setelah memberikan nutrisi dari luar atau sunscreen dan lain sebagainya, untuk mendapatkan kulit yang sehat, kemudian juga butuh asupan nutrisi dari dalam dengan mengkonsumsi makanan sehat ya. Jadi bukan hanya bisa dibilang
dari nutrisi dari luar tadi ya, kayak sunscreen, kemudian juga dapat dari skincare gitu ya, tapi dari dalam tubuh kita juga. Jadi banyak orang yang mengeluh kayak, Mbak Pita kenapa aku sunscreennya udah bagus nih, udah cocok di wajah tapi tetap jerawatan? Karena mungkin pola tidur kita yang salah, kemudian juga gaya hidup kita yang salah, atau juga dari makanan yang kita konsumsi yang salah teman-temannya. Dan Mbak Pita juga memaklumi kalau misalnya ketika teman-teman Mbak Pita ketemu Mbak Pita, tuh tumben wajah kamu tuh banyak jerawat, kulitnya kemudian flek hitam dan sebagainya, mengakui bahwa itu adalah dari jalan hidup yang salah. Jadi hidupnya kayak yang tidurnya kayak kurang, atau mungkin jam tidurnya yang berlebihan seperti itu. Dari pola makan juga, dari pola kehidupan sehari-hari juga itu sangat berpengaruh. Salah satunya untuk membantu kulit agar terlihat glowing adalah dengan cara mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin E, seperti bayam, kemudian juga lobak hijau, brokoli, serta kandungan vitamin C seperti jeruk, stroberi, dan pepaya. Jadi buatnya kalian pencinta buah nih tetap harus menggunakan, atau bisa bilang kayak harus mengkonsumsi ya, terutama di bulan puasa kayak gini, wajib banget mengkonsumsi yang namanya buah-buahan dan sayur mayur ya, biar kondisinya tubuhnya kita itu tetap terjaga fit seperti itu. Selain menjaga pola makan, melakukan pola hidup sehat. Nah ini ya yang perlu dilakukan, salah satunya dengan tidur yang cukup. Karena jika jam tidur yang tidak teratur, sering begadang, hal itu akan memicu pelepasan hormon kortisol sehingga akan berpengaruh pada kesehatan kulit. Terutama nih kalau Mbak Pita sendiri ngerasa banget di bagian kulit bawah mata ya. Wih, itu kalau begadang atau tidurnya berlebihan tuh biasanya terjadi yang namanya kayak bengkak-bengkak di bagian bawah mata. Tuh sangat-sangat susah sekali dihilangkan. Misalnya nih kalian udah mengcover menggunakan yang namanya kayak untuk menutupi mata panda gitu, kalian misalnya menggunakan concealer, tapi ini pengalaman, ketika kita tersenyum tuh kelihatan banget teman-teman kalau di sini di bawah matanya kita itu kayak kurang tidur, terlalu banyak tidur, atau begadang dan pola hidup yang tidak sehat, kelihatan banget. Jadi di sini tetap terlihat hitam dan terlihat gemuk gitu ya, tuh kayak gini. Nggak ada kayak orang tuh kayak tuh gini. Kalau di Korea sih wajar aja karena memang dia harus punya eye gasolnya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia please deh, tuh kan kelihatan banget kembung di bagian bawah mata. Jadi itu sangat terlihat sekali. Jadi lebih baik kita mulai dari pola hidup sehat terlebih dahulu teman-teman, baru deh disusul sama yang lain kayak skincare, sunscreen. Kalau udah cukup ya udah, wajah kita akan menjadi glowing. Dan jangan lupa untuk tetap perawatan teman-teman ya, karena ini sangat penting sekali perawatan itu. Jadi itu dia yang sudah kita bahas ya, tentang 4 hal yang harus dilakukan dengan 4 hal yang harus dihindari agar kulit kita menjadi glowing, mengkilap, sehat, tidak kusam, dan cerah ceria. Itu dia teman-teman ya. Nah semoga informasi kali ini bermanfaat, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan video yang ada di channel YouTube Pita Sekayu. Jangan kemana-mana, nanti di edisi hari Minggu akan ada unboxing, first impression, review beberapa produk, kemudian juga untuk edisi hari Rabunya Mbak Pita tutorial makeup, kosmetik, dan kecantikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye bye.